Checking sintaknya atau videonya ada. Ya, silahkan. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Waalaikumsalam Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pembelajaran, coba itu barang-barang yang ada di tasnya, di mejanya, coba disingkirkan yang tidak berkaitan dengan pembelajaran PPKN. Ini berantakan sekali nih. Ini karena kita berada di jam terakhir, makanya berantakan. Itu sampah yang ada di bawah meja, tolong dibuang di tempatnya. Ingat ya, dibuang di tempatnya, bukan dibuang di laci. Oh, izin Bu. Oke, sudah Oh, ya. izin Bu. Kenapa Adi? Bu Guru. Sartina Bu pulang udah makan terus dari tadi tuh. Sakit Bu. Oke, kalau misalnya Sartina lagi Bu udah kurang makan Pulang dulu terus. Bu. Izin Bu, ini sampahnya Pak Tahir ini Bu. Ya buang di tempat dudukku. tidak apa-apa, tidak apa-apa nak, tidak apa-apa. Kita yang ini kan, kita yang buangkan. Anggaplah itu sebagai ladang pahala buat kita. Buat yang siapa tadi Adi ya yang kurang sehat, silahkan istirahat dulu, jangan dulu pulang karena khawatir ada apa-apa di jalan. Silahkan menyimak. Saya di ruang UKS saja Bu ya. Pembelajarannya Bu Guru, silahkan mojok di belakang atau duduk saja di tempatnya. Karena khawatirnya kalau keluar kelas lagi kemana-mana gitu. Baik, supaya pembelajaran kita hikmat dan diberkahi, saya persilahkan kepada yang piket hari ini, Tahir, silahkan disiapkan pimpin doa untuk memulai pembelajaran kita, Tahir. Nilai Tahir. Silahkan Tahir. Marilah teman-teman kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Tahir sudah memimpin doa. Baik, Bu Guru akan cek kehadirannya. Kalau Bu Guru lihat dari jurnalnya ini ternyata hadir semua ya. Tidak ada lagi yang nongkrong di luar. Iya Bu, sudah masuk semua Bu. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini sebelum Bu Guru menjelaskan terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini, Bu Guru mau tanya sama kalian terkait dengan pembelajaran pertemuan sebelumnya. Apakah masih ada yang ingat terkait dengan pembelajaran pertemuan selanjutnya, yaitu bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia? Apa saja itu bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia? Oke, silahkan Harmin. Ya, Bu. Kan pembelajaran kita pertemuan sebelumnya kan adalah bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi, apa itu bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia? Masih ingat tidak? Masih. Sudah lupa ya? Oke, kalau begitu silahkan Sartina bantu Harmin. Coba Harmin disimak baik-baik Sartina, didengarkan baik-baik Sartina. Ya, Bu. Oke, silahkan Sartina. Apa pelajaran kita pertemuan sebelumnya? Bentuk dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana negara kita itu menganut bentuk negara kesatuan berbentuk republik. Itu Bu yang saya tahu. Oke, terima kasih Sartina sudah membantu Harmin. Semoga Harmin dengar baik-baik ya tadi penyampaiannya temannya. Baik. Negara itu berbentuk republik. Oke, berbentuk republik, iya. Berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya, masih berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum Bu Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materinya, silahkan memperbaiki posisi duduknya. Bu Guru akan menayangkan sebuah video. Semoga videonya Bu Guru aman-aman saja. Dan sabar ya. Kita peregangan dulu.
Sekarang sudah seperti Kedengaran ya? Anak-anakku sekalian, tadi apakah kedengaran? Kecil Ya, Bu, suaranya Bu kedengaran Guru, sedikit. kecil. Kecil suaranya ya? kecil. Iya Bu, Nggak apa-apa, Bu. kasih besar-besar. Oke, sabar. Di layar luarnya Bu, di layar luar kasih besar. Ada suaranya, Bu. Sabar ya. Tapi tadi kedengaran ya suaranya? Oke, mungkin Bu Guru mau minta tolong di antara kalian. Saleh, di kelas ada Saleh ya? Iya, Bu. Tolong bantu Bu Guru, Saleh, putarkan yang Bu Guru sempat kirimkan ke kamu. Bu, saya buka dulu, Bu. Oke, kalau begitu, daripada berlama-lama dengan videonya Bu Guru, Ya, Bu, lanjut. oke, silahkan tangannya diangkat dua ya, diangkat ke atas. Silahkan tangannya diangkat ke atas. Oke, tangan kiri dan kanan silahkan diangkat di atas. Ketika Bu Guru mengatakan, kita main lawan kata ya, kita main lawan kata. Jadi ketika Bu Guru mengatakan bahwa kiri, berarti kalian mengangkat Ada busuk keteknya Bu Guru. Ada yang terlalu angkat tadi. Busuk ketek. Tadi pagi pasti sudah ini. Oke. Saya sudah siang. Sudah Oke, siang. silahkan turunkan Udah dulu, menguap turunkan dulu, keteknya di. turunkan. Silahkan diturunkan tangannya, nanti pegel. Silahkan diturunkan tangannya. Jadi, ketika Bu Guru mengatakan ketika Bu Guru mengatakan kanan, silahkan kalian menaikkan tangan kiri. Bu Guru mau tes konsentrasinya Kiri. kalian. Bu Guru mau mengetes konsentrasinya kalian di jam terakhir ini. Apakah kalian masih berkonsentrasi, siap mengikuti pembelajarannya Bu Guru atau tidak? Oke, dimulai ya. Yang salah nanti menghafalkan Pancasila. Oke. Kiri. Oh, ternyata ada yang tidak konsentrasi. Aduh, Tahir. Kenapa Tahir? Oke, yang lainnya terima kasih. Silahkan dikasih turun. Tahir. Iya, Ada Bu. apa Tahir? Terlambat tadi. Kayaknya tadi di kantin. Ya Pak putus cinta Bu. Kayaknya tadi di kantin ini kekenyangan, banyak makan ini. Oke, kalau begitu silahkan Tahir hafalkan Pancasila sesuai dengan sanksinya tadi, yang terlambat, yang salah, Ya Bu Guru, menghafalkan Tahir. Pancasila. Udah mengutang Bu Guru di kantin. Iya, Bu. Ada utangnya di kantin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Tahir sudah menghafalkan Pancasila. Oke, tepuk tangan buat Tahir yang tadi kurang konsentrasi karena kekenyangan makan di kantin. Baik, Ya Bu Guru, udah mengutang di kantin tadi Bu. Aduh, nanti dibayarkan Endika ya. Kalau bawa jajan lebih silahkan. Silahkan dibayarkan temannya. Baik. Jika saja mengutang Bu. Aduh, usahakan jangan mengutang, itu tidak mencerminkan pemuda Pancasila, tidak mencerminkan pelajar Pancasila. Gitu. Baik, Bu Guru masuk di pembelajaran kita hari ini. Bu Guru akan share. Oke, belum tampil ya? Sepertinya masih loading. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Jadi pertemuan kita hari ini membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebagaimana tadi di awal Bu Guru sampaikan di persepsi bahwa pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang bentuk dan prinsip kedaulatan, di mana kedaulatan Indonesia itu berada di tangan rakyat. Ini masih sejalan dengan pengertian dari demokrasi. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah selama proses pembelajaran ini, setelah kalian melihat video, tampilan PowerPoint-nya Bu Guru, kalian mampu menganalisis penerapan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan yang kedua, kalian mampu menyajikan hasil telaah tentang penerapan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar dan tanggung jawab. Baik, karena kita di sini membahas tentang demokrasi, Bu Guru mau tanya. Bu Guru mau tanya, apa itu demokrasi? Saya, Bu. Oke, silahkan Tahir. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, betul sekali. Yang lainnya didengar ya penjelasannya dari Tahir bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Saya ulang lagi, ini sejalan dengan kedaulatan rakyat, di mana negara kita adalah pemerintahannya itu, kekuasaan tertingginya itu adalah rakyat. Baik, terkait dengan pembelajaran kita hari ini, di mana perkembangan demokrasi Indonesia itu terbagi atas 4 masa atau babakan, di mana yang pertama adalah demokrasi parlementer. Ini masa berlakunya adalah mulai tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Ini mulai tahun 1965 sampai 1998. Yang keempat adalah demokrasi transisi atau reformasi. Di sini juga sebenarnya demokrasi Pancasila namanya. Dari tahun 1998 sampai sekarang. Bu Guru kasih pengantar sedikit terkait dengan demokrasi-demokrasi yang berlaku di Indonesia. Di sini demokrasi parlementer. Demokrasi ini terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 1949. Menurut UUD NRI tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer. Biasanya juga dulunya ini demokrasi parlementer disebut juga
demokrasi liberal. Gitu. Di mana di sini demokrasi parlementer, presiden itu hanya sebagai simbol negara. Dia tidak menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini juga, demokrasi terpimpin ini disebut juga dengan Orde Lama, di mana seperti gambar yang kalian lihat di PowerPoint, yang menjabat pada waktu itu adalah Soekarno. Tuh. Kenapa sampai dikatakan sebagai demokrasi terpimpin? Bagaimana penjelasan Bu Guru, kedengaran ya? Oke, bagaimana penjelasan Bu Guru, terdengar? Penjelasan Bu Guru terdengar? Oke, Bu Guru ulang. Selanjutnya adalah demokrasi terpimpin. Ini berlaku pada tahun 1959 sampai 1966. Pada periode ini disebut juga dengan masa Orde Lama. Pada masa demokrasi terpimpin ini, Presiden Soekarno mengutuskan dirinya bahwa dirinya adalah sebagai presiden seumur hidup dengan beralasan bahwa dia mengakar pada sila keempat Pancasila, kedaulatan, di mana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana kata terpimpin itu menurut dia bahwa terpimpin itu adalah pemimpin besar revolusi, sebagaimana kita ketahui bahwa Soekarno adalah tokoh revolusi di negara ini. Makanya dia menisbatkan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Oke, selanjutnya demokrasi Pancasila atau demokrasi yang berlaku pada masa Orde Baru. Ini berlaku pada tahun 1966 sampai 1998. Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Pada periode ini secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat UUD NRI tahun 1945. Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong. Oke, silahkan kalian lihat di PowerPoint. Foto siapa ini? Anak-anak sekalian? Fotonya siapa? Arjun? Fotonya siapa, Arjun? Presiden kedua. Siapa? Ayo, siapa presiden kedua itu? Soeharto. Majen TNI Soeharto. Oke, Soeharto. Jadi, pada masa demokrasi Pancasila ini yang menjadi presiden adalah Presiden Soeharto. Oke, kalau Bu Guru tanya kembali, ada berapa lama Presiden Soeharto menjabat? 30 tahun. Berapa lama? 30 tahun. Berapa? 30 tahun Bu Guru. 7 tahun Bu Guru. 7 tahun. Coba tahun, Bu Endika, Guru. silahkan didengar baik-baik tadi yang dikatakan. 7 periode Pak Bu Guru, 35 tahun. Dikatakan oleh Arjun. Silahkan lihat ini tahunnya. Silahkan kalian lihat tahunnya. Mulai tahun 1966 sampai tahun 1998. Gitu. Silahkan kalian hitung kira-kira berapa lama gitu. Selanjutnya 7 periode. 7 periode ya. Itu coba nanti dibaca Iya, kembali Bu. bukunya. Nanti dibaca kembali bukunya ya, Endika. Oke, baik.
setelah menjabatnya Soeharto yang begitu lama, karena pemerintahan Soeharto yang begitu lama mengakibatkan ada yang namanya, biasanya seseorang itu kalau sudah terlalu lama menjabat akan sewenang-wenang, akan bersikap otoriter. Maka dari itu pada tahun 98 juga, karena pemerintahan dari Soeharto yang begitu lama, maka turunlah mahasiswa yang dalam sejarah itu sangat terkenal, kejadian 98, di mana menuntut Soekarno untuk menuntut Soeharto untuk mundur menjadi presiden karena terlalu lama dan sudah bersikap memimpin secara otoriter. Makanya mahasiswa mendesak, dan pada masa pemerintahan Soeharto itu demokrasi Pancasila yang dikatakan bernilaikan Pancasila itu tidak sesuai lagi dengan Pancasila. Kenapa tidak sesuai? Itu tadi karena dia mulai bersikap otoriter. Makanya mahasiswa menuntut untuk Soeharto turun. Makanya di tahun 98 terjadilah demo besar-besaran, dan karena terdesak Presiden Soeharto akhirnya mundur menjadi presiden dan digantikan oleh wakilnya pada saat itu adalah siapa? Ada siapa? Siapa yang digambar ini? Coba Endika. Habibie. Gambar siapa ini? Foto siapa ini yang di Habibie. Oke, gambar B.J. Habibie. Makanya Soeharto digantikan oleh oleh wakilnya pada saat itu, dan digantikan oleh B.J. Habibie. Nah, pada masa demokrasi reformasi ini adalah diminta untuk demokrasi itu kembali lagi kepada Pancasila dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Selain itu, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan itu terasa sekarang kan, di mana lembaga-lembaga negara kita itu dibagi 3, di mana ada eksekutif, yudikatif, dan apa satu Tahir? Dan apa satu Tahir? Yudikatif. Apa yang satu? Yudikatif, legislatif, yang satunya apa lagi? Federatif. Apa? Yudikatif. Eksekutif, legislatif, yudikatif, trias politika. Betul, Endika, trias politika, di mana ketiga pembagian lembaga itu saling ada yang namanya check and balance. Tidak ada lagi lembaga negara yang tertinggi. Tidak seperti lagi pada masa Orde Baru, di mana MPR yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang mewakili rakyat. Tapi sekarang sudah terbagi 3, di mana di antara 3 lembaga itu saling melakukan check dan balance. Gitu. Baik, itu penjelasan sedikit Bu Guru terkait dengan perkembangan demokrasi di negara Indonesia. Oke, silahkan kalian perhatikan gambar ini. Gambar apa saja yang ada di layar kalian, di depan kalian. Gambar apa itu? Presiden, Guru. Oke, selain gambar presiden apa lagi? Orang yang melakukan pemilihan. Demonstrasi. Gambar apa lagi? Demokrasi. Oke. Orang melakukan demonstrasi. Ini siapa ini yang lagi di kamera ini? Ini siapa lagi? Yang terakhir itu fotonya Ibu. Siapa? Ayo, siapa Ibu dia Banteng. sekarang ini? Sekarang ini siapa dia? Jangan bilang Banteng. ya, jangan bilang calon presiden. Ketua DPR. Oke. Banteng. Ketua Banteng. Jadi
gambar-gambar ini adalah cerminan dari demokrasi yang ada di negara kita, di mana di atas ini adalah gambar presiden-presiden kita, mulai dari demokrasi demokrasi parlementer sampai dengan demokrasi Pancasila, yaitu siapa presiden terakhir kita? Ayo, siapa presiden terakhir kita? Joko Widodo, Bu. Oke. Syukur masih tahu ya, saya kira sudah tidak tahu siapa presidennya. Baik. Joko Widodo, Bu. Omnya Tahir itu, Bu. Itu presiden kita sama-sama. Omnya Tahir, Bu. Iya, mirip sama Tahir. Oke. Baik, karena minggu lalu pertemuan sebelumnya Bu Guru sudah bagi kelompok, silahkan duduk berdasarkan kelompoknya. Masih diingat kelompoknya? Masih, Bu. Oke, silahkan lihat di layar. Ini kelompoknya kalian, jangan sampai kalian lupa di mana kelompok gotong royong itu ada Adi, ada Tahir, dan ada Sri Yuliana. Yang kedua, kelompok Bhinneka Tunggal Ika ada Saleh, Nimade, dan Harmin. Kelompok Pancasila ada Asrulan dan Endika. Kelompok Persatuan ada Sartina dan Arjun. Baik, dalam hitungan ketiga, semuanya sudah duduk berkelompok ya. Sebentar kalau Bu Guru hitung. Dan yang tidak duduk di kelompoknya atau terlambat duduk di kelompoknya akan maju ke depan untuk menghafalkan apa? Ayo, apa bagusnya? Pembukaan ya? Menghafalkan pembukaan? Oke, yang terlambat sebentar duduk berkelompok akan menghafalkan Garuda Pancasila, akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, dalam hitungan ketiga semuanya duduk di kelompoknya ya. 1. Oke, 2. 2,5. Adi, kenapa kok masih putar-putar, Adi? Itu tempatmu, Adi. Pergi sama teman kelompokmu, Adi. Sama Tahir. Diambil kursi, Pak. Bu, diambil kursiku sama Indika. Cari kursi yang lain. Pas-pas itu kursinya karena kalian hadir dan tidak ada kursi yang rusak. Oke, habis dibanting sama Pak Tahir. Kursiku patah. Nanti diganti ya, itu kalian itu merusak fasilitas sekolah itu. Negara sudah siapkan sekolah. Bisa diulangi satu kelompok dan Asrulan udah suka kentut. Astagfirullah, jangan diulang ya Asrulan. Ya, Pepiho. Ini kalian sudah dikasih sekolah baik-baik, kalian rusak fasilitas. Baiknya itu dijaga fasilitasnya, karena itu dari ininya juga kalian, bantuannya juga buat kalian itu supaya dimudahkan untuk belajar. Baik, oke 3. Oke baik, semuanya sudah duduk. Terima kasih sudah duduk di kelompoknya masing-masing dengan tenang. Ini Bu Guru akan membagikan LKDP yang kalian kerjakan secara berkelompok. LKPD, Bu. Oh iya, astagfirullah. LKPD. Iya, Bu. Apa LKDP? Maaf ya. Ya. Jadi, ini Bu Guru bagikan LKPD. Silahkan kalian baca dulu petunjuknya dari LKDP ini. LKPD ini dari LKPD ini ada dua yang kalian akan diskusikan. Sebagaimana pembagian kelompok tadi ini, di mana setiap kelompok itu ada materinya yang akan dibahas. Bu Guru bacakan kembali ya. Untuk kelompok gotong royong membahas tentang demokrasi parlementer. Dicatat baik-baik ya, dicatat baik-baik. Terus Ya, untuk kelompok Bhinneka Tunggal Ika membahas tentang demokrasi terpimpin. Untuk kelompok Pancasila membahas demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Untuk kelompok Persatuan membahas tentang materi demokrasi transisi atau reformasi.
Itu ya, dicatat, diingat baik-baik. Silahkan kalian lihat LKPD-nya nomor 1. Uraikan perkembangan demokrasi. Silahkan kalian tulis yang titik-titik ini berdasarkan judul yang sudah Bu Guru bagikan kepada kalian. Untuk menjawab, untuk menguraikan perkembangan demokrasi tersebut, silahkan kalian menggunakan adik Simba. Pernah dengar adik Simba di pelajaran bahasa Indonesia? Arjun? Pernah dengar kata adik Simba di dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Dengar, Bu. Baru dengar ya? Oke. Jadi adik Simba itu adalah singkatan untuk singkatan dari beberapa pertanyaan. Kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya dikenal 5W tambah 1H. Tapi karena kita ini orang Indonesia, jadi kita pakai bahasa Indonesia saja. Baik, kembali di sini, di pekerjaan kalian yang nomor 1, menguraikan perkembangan demokrasi. Jadi, kalian tuliskan judulnya di sini, habis itu kalian cari apa. Kalau ditanya apa, berarti judul dari perkembangan atau judul dari masa demokrasi yang kalian analisis. Bu Guru contohkan. Apa? Demokrasi Pancasila. Itu ya dari Bu Guru uraikan dari kata adik Simba itu. Terus selanjutnya di mana? Kira-kira coba kalian berpikir di mana demokrasi Pancasila ini diterapkan? Sartina, di mana demokrasi Pancasila itu diterapkan? Di mana? Indonesia. Oke, makasih Harmin sudah membantu Sartina. Oke, di Indonesia. Terus selanjutnya, kapan? Kapan dia berlakunya itu demokrasi Pancasila? Silahkan nanti kalian cari. Terus selanjutnya, kapan? Kapan dia berlakunya? Kapan berlakunya demokrasi Pancasila tersebut? Ini Bu Guru contohkan saja ya. Terus selanjutnya, siapa? Siapa yang menjabat pada masa itu? Siapa yang menjadi presiden? Terus selanjutnya, mengapa? Mengapa sampai demokrasi Pancasila itu dilaksanakan? Kenapa itu yang terlaksana? Terus selanjutnya yang terakhir, karena sudah adik, SIM-nya itu M, mengapa? Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana penerapan demokrasi Pancasila itu? Sampai di sini paham penjelasan Bu Guru? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Terus selanjutnya, yang tugas yang kedua, identifikasilah kelemahan dan kelebihan dari demokrasi tersebut. Masing-masing demokrasi itu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Silahkan kalian mencari apa kelemahannya dan apa kelebihannya. Itu ya, untuk memudahkan kalian untuk mencari jawaban, menjawab untuk keduanya ini, meskipun tadi Bu Guru sudah menjelaskan ya sekilas, silahkan kalian buka bukunya di bab 3, subbab bagian C, poin 1. Silahkan buka buku cetaknya, gitu. Dan karena Bu Guru sudah sampaikan kepada kalian untuk membawa handphone, silahkan mencari tambahan literatur, tambahan materi di internet. Silahkan digunakan fasilitas internetnya sebaik mungkin untuk menjawab, untuk mendiskusikan dari LKPD kalian. Jangan dibuka yang lain ya, dibuka saja sesuai dengan keperluannya kalian. Ya, Bu. Oke, silahkan kalian kerja. Bu, jika di masa pekerjaan itu kalian mengalami kesulitan, tidak paham cara mengerjakannya, silahkan bertanya sama Bu Guru. Oke ya, Bu Guru kasih waktu, karena kita ini 3 jam. Oke, Bu Guru kasih waktu 90 menit.
untuk mengerjakan, mendiskusikan, karena setelah kalian diskusi kelompok, kalian akan mempresentasikan pekerjaannya kalian, di mana pada saat presentase itu akan Bu Guru nilai tugas kelompok kalian, terus yang bertanya Bu Guru akan nilai secara individu. Itu ya, silahkan kalian kerja. Cukup banyak waktu kalian. Bu, lama sekali Bu, 90 menit. Belum kembali ke anu. Oke, silahkan dikerja, silahkan dikerja. Dikerja saja dulu. Sudah, Bu. Oke. Kelompok berapa itu yang sudah? Kelompok 1, Bu. Oh, Tahir ya. Kelompoknya Tahir ya, kelompok gotong royong ya. Oke. Ya, Bu. Baik, kita tunggu kelompok yang lainnya. Oke, kelompok Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana Bhinneka Tunggal Ika? Ada Saleh, Nimade, sama Harmin. Sudah selesai ya? Ya, sudah Bu. Oke. Kelompok Pancasila. Asrulan, Endika. Oke, sudah ya. Kelompok Persatuan. Sartina, Arjun. Oke, sudah juga ya. Kalau begitu, Sudah. Oke, saya persilahkan untuk masing-masing kelompok maju ke depan, perwakilannya ya, maju ke depan untuk mencabut lot siapa yang tampil duluan. Oke, ternyata yang tampil duluan adalah kelompok Persatuan. Silahkan perwakilan Persatuan untuk mempresentasikan pekerjaannya terkait dengan demokrasi transisi atau reformasi. Anggotanya ini Sartina dan Arjun. Oke, silahkan Sartina. Apa itu demokrasi transisi reformasi? Oke, baik. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Kami di sini kelompok demokrasi transisi reformasi akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan Arjun tentang apa-apa yang terjadi pada masa transisi reformasi. Jadi, secara umum, demokrasi transisi pada masa reformasi yaitu demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, dengan perumpamaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan yang tidak demokratis. Itu saja, Bu. Oke, soalnya Arjun dia tidak bantu saya cari. Oke, nanti enggak masalah karena nanti akan ada penilaian kelompok. Oke. Baik, selanjutnya kelompok ternyata yang tampil kedua adalah kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini kelompoknya Harmin, Saleh, dan Nimade. Silahkan mempresentasikan. Ya Bu, jaringanku tidak stabil. Oh begitu ya? Bagaimana? Oke. Iya, sering keluar Zoom ini. Kelompoknya Harmin siapa? Saleh ya? Oke. Terima kasih Saleh atas penjelasannya telah membantu Harmin, Saleh. Terima kasih. Ya, kalau begitu, kalau misalnya teman kelompok harus saling membantu. Kalau misalnya temannya satu tidak bisa mempresentasikan, kelompok lain yang teman yang lain yang mempresentasikan. Baik ya. Saya kira jaringan tidak stabil. Semua kelompok sudah menyampaikan diskusinya, hasil presentasinya. Silahkan LKPD-nya dikumpul.
Silahkan LKPD-nya dikumpul di mejanya Bu Guru. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Terkait dengan pembelajaran kita hari ini, ada yang mau ditanyakan anak-anakku sekalian? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, berarti Bu Guru anggap sudah paham semua ya? Baik, kalau begitu, kalau begitu Bu Guru akan bertanya ke kalian. Pertanyaannya Bu Guru itu silahkan kalian jawab. Silahkan kalian jawab di kertas. Silahkan kalian jawab di kertas. Pertanyaannya Bu Guru bacakan saja ya pertanyaannya. Mengapa Presiden Soekarno pada saat menjabat mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup? Silahkan tuliskan uraian kalian, alasan kalian kenapa sampai Presiden Soekarno itu menganggap dirinya adalah sebagai presiden seumur hidup. Silahkan Bu Guru kasih waktu 2 menit atau 3 menit untuk menjawab pertanyaan yang Bu Guru utarakan. Oke, yang sudah menjawab silahkan dikumpulkan. Silahkan simpan di mejanya Bu Guru. Sembari menunggu temannya yang lain ya. Sudah bunyi bel, Bu. Oh, sudah bunyi bel ya. Oke, silahkan dikumpul. Silahkan dikumpul yang ini. Baik. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini terkait dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, di mana ada 4 masa yang dimulai dari tahun 1945, selanjutnya sampai dengan sekarang. Jadi proses perjalanan demokrasi itu masih berlanjut sampai sekarang, dan kita sebagai generasi muda harus lebih peka melihat perjalanan demokrasi tersebut, apakah sudah sesuai pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Kalau misalnya tidak, silahkan kalian melakukan diskusi lebih lanjut mengapa sampai tidak terjadi. Dan kalau misalnya di perjalanannya itu ada begitu banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah, silahkan kalian mengkampanyekan. Apalagi kita sekarang ini di era IT, informasi itu mudah sekali untuk menyebarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya ada kesalahan pemerintah, silahkan yang penting harus sesuai dengan undang-undang ITE, karena jangan sampai kita yang ketika kita menasihati pemerintah malahan kita yang dijerat oleh kesalahan itu sendiri. Baik, cukup sekian dari Bu Guru. Sebelum Bu Guru keluar untuk merilekskan kalian. Tunggu ya. Oke. Ini ada Bu Guru akan tampilkan tampilan. Silahkan kalian ikuti gerakannya untuk melemaskan otot-ototnya kalian. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah? Sudah kelihatan tampilan video saya YouTube-nya? Sudah?
Anak-anakku sekalian. Sudah. Oke, sudah ya. Silakan kalian ikuti gerakannya dan nyanyikan kalimatnya. Pancasila. Silahkan kalian ikuti. Pada Tuhan yang sayang, akhlak mulia, berkenegaraan global, doyong mandiri, presler, dan berkreatif. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, itu cukup untuk hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian baca bukunya karena kita masih pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang materi yang ada di bab 3 ini. Baik, cukup dari Bu Guru. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Tahir untuk pimpin doa. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Hati-hati di jalan.